Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 7 tersangka kasus suap berkaitan dengan perizinan tambak usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Tersangka kasus suap izin usaha perikanan, yaitu diantaranya pemirsa ada beberapa, yaitu ada nama Edi Prabowo, merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang baru saja tadi malam juga mengatakan mengundurkan diri menjadi menteri. Kemudian ada Safri SAF, merupakan staf sus Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini adalah sebagai penerima suap tentunya. Kemudian juga ada nama Siswadi yang merupakan pengurus PT Aero Citra Cargo atau PT ACK. Lalu ada nama Ainul Fakih yang merupakan staf istri dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu ada nama Amiril Mukmin yang merupakan pihak swasta. Dan juga ada nama Andrew Pribadi Misanta yang merupakan staf sus Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau tadi kita sudah melihat pemirsa sejumlah deretan nama penerima suap, lalu ini adalah pemberi suap. Ada nama Suharjito merupakan Direktur PT Dua Putra Perkasa atau PT DPP. Apa informasi terbaru dari gedung KPK? Kita menuju reporter TV1 Anggia Eboni. Anggia, apakah ada perkembangan terbaru baik itu mengenai pemeriksaan, lalu bagaimana dengan nasib 2 buron KPK? Ya, selamat sore Andro, Tisa, dan pemirsa. Kalau malam tadi ketika konferensi pers, pihak KPK menyatakan masih ada 2 tersangka yang masih dalam proses pengejaran. Informasi terbaru yang bisa kami sampaikan adalah 2 tersangka tersebut yang ini sudah menyerahkan diri ke pihak KPK. Nah, 2 tersangka tersebut, yang pertama adalah staf sus Kementerian KKP, yakni Andrew Pribadi Misata. Ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Dan 1 tersangka lainnya adalah dari pihak swasta, yakni Amiril Mukminin. Nah, meskipun kami di sini awak media tidak melihat secara langsung kedatangan mereka ke gedung KPK, kami menunggu di lobi utama gedung Merah Putih KPK ini, tetapi Jubir KPK Ali Fikri tadi sudah memberikan pernyataan resmi kepada awak media bahwa kedua tersangka tersebut sudah secara kooperatif tiba di gedung KPK sejak pukul 12 siang tadi, menyerahkan diri dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Nah, rencananya setelah diperiksa, kedua tersangka tersebut akan ditahan juga oleh pihak KPK di rutan KPK. Nah, kalau kita berbicara mengenai peran kedua tersangka tersebut, pemirsa, staf sus KKP Andrew ini bisa dikatakan memiliki peran penting karena sebagai ketua tim uji tuntas tadi, ia bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dari para calon eksportir benih lobster untuk dapat bergabung sebagai eksportir. Kemudian 1 tersangka lainnya, Amiril Mukminin, ini berasal dari pihak swasta. Selain itu juga kami bisa informasikan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka malam tadi, mantan Menteri KKP Edi Prabowo siang tadi juga datang ke gedung KPK. Tadi Edi Prabowo tiba sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Tetapi kalau mengacu kepada pernyataan dari Jubir KPK Ali Fikri, ia menyebut bahwa kedatangan Edi Prabowo ini hanya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga untuk menyelesaikan proses administrasi dari penyidikan. Tetapi apabila nantinya ternyata Edi Prabowo juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik, ini kami juga masih menunggu keluarnya Edi Prabowo dari gedung KPK ini. Tadi ketika tiba di gedung KPK siang tadi, Edi tidak mengungkapkan 1 kata pun kepada kami awak media. Tetapi kalau malam tadi, usai konferensi pers yang digelar oleh KPK, Edi Prabowo selaku mantan Menteri KKP sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat dan juga akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara itu, Andrew dan Tisa, kami hingga saat ini masih menunggu apakah KPK ini akan kemudian menggelar konferensi pers terkait penyerahan diri oleh 2 tersangka yang sudah kami informasikan tadi.